Oke, langsung saja kita praktekkan bagaimana membuat wireframe. Jadi yang pertama kali harus kita lakukan adalah kita harus belajar yang namanya kolom dan grid. Ini yang membedakan desainer biasa dengan UI UX designer. Jadi kita harus paham bagaimana konsep sebuah website. Salah satunya adalah dengan menggunakan grid dan kolom. Ini fungsinya nanti ketika desain kita sudah siap untuk istilahnya di-convert menjadi sebuah kode program oleh front-end developer tentunya. Ini akan lebih mudah dilakukan ketika kita sebagai UX UI designer memahami konsep kolom dan grid. Oke, langsung saja. Yang pertama kita klik dulu yang ini, frame-nya kita klik, kemudian pilih yang bagian layout grid. Nah, ketika kita klik plus, di sini akan berubah. Dengan melihat ini kita bisa tahu ini fungsinya apa. Salah satunya adalah supaya presisi antara kanan dan kiri, atas dan bawah, supaya nanti desain yang kita buat lurus. Tidak ada yang miring dan tidak ada yang tidak presisi gitu. Kemudian untuk membuat kolom dan grid bagaimana? Kita klik yang bagian sini. Kita klik yang bagian kolom. Kita buat kolom saja yang ini. Nah, kolom defaultnya ini ada 5. Sedangkan kita ingin membuat sebuah website. Website itu ada 12 kolom. 12 kolom ini. 12 kolom. Nah, ini adalah tampilan dengan menggunakan 12 kolom. Kita bisa mengubah warnanya. Misalnya di sini kita menggunakan warna 00 FF misalnya begitu. Nah, akan berubah seperti ini. Oke, langsung saja kita menggunakan konsep, misalnya kita menggunakan framework Bootstrap. Misalnya nih, Bootstrap itu ketika kita menggunakan kontainer, kalau kalian pernah belajar tentang Bootstrap, itu ada kontainer yang ketika kita menggunakan kontainer antara kanan dan kiri itu ada marginnya. Misalnya seperti ini. Ini margin. Ini margin di sini. Dan sini juga margin. Ini adalah salah satu penerapan margin kanan dan kiri. Nah, ketika kita membuat wireframe atau membuat desain, kita harus memberi margin juga supaya nanti developer juga nggak bingung, front end nggak bingung. Ini ada marginnya apa enggak sih sebenarnya? Gitu. Kalau menggunakan framework Bootstrap misalnya, ini kita menggunakan kontainer apa kontainer free gitu. Maka kita harus kasih margin dulu di sini biar bisa dibedakan. Kita menggunakan margin 122. Oke. Akan berubah tampilannya menjadi seperti ini. Ada jarak antara kanan dan antara kiri. Oke. Sudah ya. Kemudian implementasinya bagaimana penerapan grid dan kolom ini. Nah, salah satu contohnya kita kasih contoh yang di web programmis. Misalnya di sini ada bagian ini. Bagian ini ada 2 bagian. Yang ini bagian tulisan yang sebelah sini dan bagian gambar. Bagian gambar. Ini ada 2 bagian kalau saya bilang. Ada 2 bagian. Sedangkan website itu ada 12 kolom. 12 kolom itu harus presisi ketika kita menggunakan 2 bagian ini. Maka 12 kolom dibagi 2. Dibagi 2, 1, 2. Maka menggunakan berapa kolom? 12 dibagi 2, 6. 6 kolom, masing-masing 6 kolom. Misalnya begini. Ini 1, 2, 3, 4, 5 kurang 1, 6. 6 kolom. Oke, sudah. Ini adalah salah satu contoh penerapannya. Nah, kita ke lain lagi. Misalnya yang di sini. Ini ada 6 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di website ada 12 kolom. Supaya bisa muat dibagi 6, maka harus bagaimana pembagiannya? 12 dibagi 6 berarti 2. 2 kolom, 2 kolom. Saya di sini 2
kolom. Oke, 2 kolom, 2 kolom. Nah, begini. Kemudian yang bawahnya misalnya ini ada 2 bagian lagi, maka di sini ada 2 bagian. Misalnya 2 bagian lagi di sini. Nah, begini. Terus di sini misalnya di navbarnya ini ada 1 bagian nih. Berarti tidak perlu diubah karena ini 1 bagian. Cuma ini di rata kiri, yang di sini kosong. Gitu, ini 1 bagian sebetulnya. Kemudian misalnya nih di sini ini ada 3 bagian, 1 2 3, maka 12 bagi 3 menggunakan 4 kolom. Dan misalnya yang di sini ini 2 juga. Ini di sini ini kok ini ada 5, Pak? Bagaimana pembagiannya? Ini kan ada 1 2 3 4 5. Kalau kita lihat ini menggunakan, ini ukurannya sama dengan seperti ini. Tuh, cuma yang ini lebih lebar. Berarti ini berapa biar bisa dibagi? Ini ada, ini kan 2 2 2 2. Kalau ini ada 2 seperti ini tapi digabung, berarti ini 4 4 2 2 2 2. Misalnya penerapannya begini. Di sini 4, terus di sini 2 2 2. Nah, begini penerapannya. Ini adalah salah satu penerapan grid dan kolom. Oke, itu saja dari materi grid dan kolom. Materi selanjutnya akan kita sampaikan di video berikutnya. Terima kasih.